Ojo ngepret nang mik. Hah? Nang mik ngepret. Nomor arep mejone. Mejone ora kayak gitu. Engko lah dipasang dhewe. Lihat gini. Lebih merangkak ke depan, jadi tidak harus seperti shock ketika sholat, lebih menambah saja. Kemudian panitia yang menyediakan plastik untuk segala sesuatu, silakan bisa langsung menyediakan di meja panitia supaya lebih nyaman nanti ketika selesai kajian dan tertib. Silakan setiap segala sekali dimasukkan ke dalam plastik dan langsung. Yang sebelah sini juga tamu gaya orang gaya Sukoharjo, Bapak itu ya Ketua RT 01 Kampung Gayam, Kelurahan Gayam, Sukoharjo, Bapak Haji Sumanti ST, yang terhormat pimpinan Yayasan Milik Al-Muwah Sukoharjo, Bapak Dr. Andos Muhammad Sani, yang terhormat Mudir Pondok Pesantren Al Sukoharjo, Al-Ustaz Abu Sulaiman Al-Suyatullah, yang terhormat Mudir Pondok Pesantren Abbas Sragen Al-Ustaz Al-Samudi Al-Siyatullah, yang terhormat juga pimpinan Pondok Pesantren Dialog Quran Ustaz Abdurrahman Ahmad Ustaz Muhyiddin, yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa man yudlil fala hadiya sadida yuslih lakum a'malakum wa syarrul umuri muhdatsalah wa kullu. Karena ada yang tidak diterima, sebagaimana sholat misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Inna rajula la yusalli wa ma kutiba min salati illa ushruha aw tus'uha aw thumunuha aw sub'uha aw thulusuha aw khumsuha aw rubu'uha aw thuluthuha aw nisfuha." Ada orang sholat dan tidak ditulis pahala sholatnya kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/3, setengah. Tidak sempurna. Ada amalan yang tidak diterima. Itu harus kita yakini baik-baik. Sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir terhadap para sahabatnya tentang perkara riya dan ujub. Sebagaimana hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwaf ma akhafu alaikum minal masih ad-dajjal." Sesuatu yang aku lebih takutkan bagi kalian dibandingkan al-masih ad-dajjal. Al-masih ad-dajjal beritahu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin ilaih. Seseorang bangun sholat, kemudian dia perbagus sholatnya karena dia melihat ada orang yang melihat sholatnya tersebut. Ini sebab kedua kenapa tema ini penting, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat beliau khawatir terhadap para sahabatnya. Akhwafu ma akhafu alaikum. Kum di sini, kalian di sini waktu itu adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jikalau para sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang diridhai oleh Allah dijamin akan riya, maka tentunya kita lebih, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu nama dari riya adalah syirik rahasia. Di samping namanya juga adalah asyirkul khafi, syirik tersembunyi.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyirku fi ummati akhfa min dabibin namal." Syirik di tengah umatku lebih tersembunyi dibandingkan langkah semut. Maka syirik, perbuatan riya ini kenapa penting untuk kita bahas? Karena dia lebih tersembunyi dibandingkan langkah semut di padang pasir pada malam gelap gulita. Bahkan terkadang seseorang sudah merasa beramal banyak, sudah merasa beramal mewah, hebat, ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak diterima amalnya. Ingat 3 hadis yang sangat luar biasa. Amalan menuntut ilmu, membaca Al-Quran, berjihad di jalan Allah, dan bersedekah. Dan dia sudah dinyatakan oleh orang banyak, dia sebagai alim. Faqad qil, dalam hadis disebutkan seperti itu. Dia disebut sebagai orang alim. Dia disebut sebagai seorang qari, ahli baca Al-Quran. Dia disebut sebagai jari, pemberani, pahlawan. Dia disebut sebagai karim, orang yang dermawan, orang yang pemurah. Disebut. Allah lebih mengetahui semua orang-orang tersebut yang mengaku beramal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Kadzabta," engkau berdusta. Tetapi engkau membaca Al-Quran agar dikatakan sebagai seorang alim. Engkau membaca, menghafal Al-Quran akan dikatakan sebagai seorang qari. Engkau berjihad agar dikatakan sebagai seorang pahlawan pemberani. Engkau bersedekah agar dikatakan sebagai seorang dermawan, pemurah, dan seterusnya. Maka hati-hati para ikhwan, tema ini penting, dan tema ini adalah penyakit ahli ibadah. Riya dan ujub adalah penyakit ahli ibadah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan ambil satu-satu dari tema ini. Yang pertama tentang riya. Apa pengertian riya? Disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Al-Muwafaqat, an yudhhiral insan amalahu salih lil akharin aw yuhassinahu indahu liyamdahuhu aw ya'zuma fi anfusihim. Ini pengertian riya yang kita ambil pada malam ini. Seseorang memperlihatkan amal saleh kepada orang lain atau memperbagus amal solehnya di hadapan orang lain supaya orang lain memujinya dan mengagungkan dirinya. Inilah pengertian riya. Beramal ingin dilihat agar dipuji. Beramal ingin dilihat agar dipuji dan diagungkan oleh manusia. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tentang penyebab riya. Perhatikan perkataan beliau yang sangat luar biasa. Disebutkan di dalam kitab Al-Fawaid, beliau mengatakan, la yajtami'ul ikhlas fi qalbil 'abdi wa mahabbatun nas wa tama'i fi ma 'indan nas illa kama yajtami'ul ma'u wan nar wal hut wad dhab. Tidak akan terkumpul keikhlasan di dalam hati seorang hamba dengan, lihat, ini dua penyebab riya dan ini musuh ikhlas. Ya, tidak akan pernah terkumpul keikhlasan dengan cinta pujian dan menginginkan hadiah dari manusia, kecuali seperti terkumpulnya air dengan api. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pengertian riya tadi adalah seseorang memperlihatkan amalnya atau memperbagus amalnya di hadapan orang lain agar mereka memujinya, atau tadi
mendapatkan hadiah dari mereka, merasa diagungkan di hadapan orang lain, itulah riya. Itu pengertian riya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dalil haramnya riya? Riya ini adalah haram hukumnya dan dosa besar, lebih besar daripada kufuran, terutama kalau seandainya riyanya ar-riya al-mahdi, tidak menginginkan sama sekali niatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lain, surah An-Nisa ayat 38, dalil tentang haramnya riya. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas, orang-orang yang mensedekahkan hartanya karena riya di hadapan manusia, wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina, dan siapa saja yang syaitan menjadi teman dekatnya, maka itu adalah teman dekat yang paling buruk. Sisi pendalilan dari ayat ini tentang haram adalah Allah menyebutkan tanda orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, yang bersedekah dengan riya, yang bersedekah dengan riya, tipu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membalas tipuan mereka. Lihat orang munafik dalam segala hal berpura-pura, di dalam sholat berpura-pura, tidak akan pernah sholat kalau tidak dilihat oleh manusia. Makanya para ikhwah, kalau kita berbicara kebalikan dari ikhlas, kebalikan dari atau saat tidak dilihat orang, dan orang selalu berpura-pura, selalu berpura-pura. Makanya Allah menyebutnya yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Allah balas tipuan mereka. Jika mereka bangun mendirikan sholat, bangun dalam keadaan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit saja. Jadi ini usul sama panitia, kalau udah kajian nggak ada yang tidak ada yang kesana kemari, tamu datang ini mengganggu kajian. Saya juga tidak memperbolehkan kalau lagi kajian bagi-bagi makanan, minuman, kotak amal. Ya, memang kalian ya fokus kajian. Yang ingin mendidik, bukan hanya pengajar. Ya, ada dia akan menasihati yang kurang tepat. Kita lanjut. Bilang sampai mana? Sengsara riya yang ketiga, betul? Apa itu? Yaitu orang-orang yang riya senantiasa berpura-pura, berpura-pura hidupnya. Dan di zaman sekarang ada perkataan menarik, subhanallah. Dan ini nikmat Allah, ini sedikit menyimpang dari riya ya. Nikmat Allah yang sangat luar biasa. Ada di menyebutkan khutbah Jumatnya al-mawaddah. Di dalam khutbah beliau menyebutkan tentang perkara yang sangat menarik, yaitu sebuah riwayat. Saya bacakan ini, saya khawatir salah. Kitabnya kalau tidak salah ditulis oleh Imam Ibn Abi Dunya. Ada seorang berkata kepada Ibnu Abi Tamimah atau Abu Tamimah, antara dua itu. Kemudian orang ini bertanya, "Kaifa asbahta?"
Sebelum saya lanjutkan, saya cerita ini kenapa? Nanti diingatkan ya. Saya cerita ini karena kemunafikan. Munafik itu pura-pura, dan sangat mudah manusia berpura-pura. Thawbaizur, seorang yang berpura-pura padahal dia tidak memilikinya, seperti dia memakai dua topeng. Dan di zaman sekarang berpura-pura sangat mudah, dan itu kemunafikan, dan itu riya. Nah, ceritanya ini saya menyimpang sedikit. Ibnu Abi Tamimah ditanya, "Kaifa asbahta?" Bagaimana keadaanmu? Kemudian beliau berkata, "Asbahtu baina ni'mataini 'azimatain, la adri ayyahuma afdal." Aku di antara dua nikmat yang sangat besar, aku tidak tahu mana yang lebih besar dari di antara salah satu dari dua nikmat tersebut. Yang pertama, dzunub satarahallah falam yu'ayyirani ahadun biha. Dosa-dosa yang Allah tutupi, maka tidak ada seorang pun yang menghinakanku dengan dosa tersebut. Dan ini nikmat Allah, terutama di zaman kita sekarang. Kita nih kajian sampai jam 21. Kemudian tentang riya, tentang takut kepada Allah, tentang surga, neraka. Habis kajian, apa yang ditonton? Bermalam-malam nonton hal yang diharamkan. Dan ini zaman sekarang gak pandang bulu, mau jenggotan gak jenggotan, jenggotnya putih, hitam, coklat, bodoh amat, nonton yang diharamkan. Ini nikmat yang luar biasa Allah berikan. Dzunub satarahallah, dosa yang Allah tutupi, ampun yang bisa mencelaku dengannya. Subhanallah. Dan itu sebuah kemunafikan. Makanya dosa saat sendirian melihat hal-hal yang diharamkan menghapus pahala. Kenapa? Karena dia kemunafikan, dan dia adalah riya, tidak ikhlas. Makanya orang kalau seandainya ingin selamat dari godaan syahwat yang diharamkan, dia belajar ikhlas. Karenanya Nabi Yusuf dicap oleh Allah, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Sesungguhnya Nabi Yusuf adalah termasuk dari hamba-hamba kami yang ikhlas, karena bisa dapat sanggup melawan godaan syahwat yang diharamkan. Hei, orang-orang yang katanya ngaji tauhid, yang katanya ngaji manhaj sunnah, akan tetapi bermaksiat di malam hari dengan hal-hal yang diharamkan, maka ketahuilah perbuatan tersebut kemunafikan, dan itu syu'batun minar riya. Hati-hati para ikhwan. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La a'lamanna aqwaman min ummati." Aku akan beritahukan kepada orang-orang dari umatku, tentang orang-orang dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihamata bidan fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an mansura. Aku akan beritahukan orang-orang dari umatku datang pada hari kiamat membawa pahala bergunung-gunung seperti gunung Tihamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan gunung Tihamah, tujuannya adalah agar bisa mengimajinasikan tentang besarnya pahala tersebut. Gunung Tihamah adalah kumpulan gunung-gunung besar di negeri Yaman. Allah jadikan pahala bergunung-gunung tersebut seperti debu-debu yang berterbangan, haba mansura. Kalau kita buka jendela, ada matahari masuk, kemudian ada
ada debu-debu yang berterangan. Itulah apa? Tidak ada nilainya sama sekali. Thauban radhiyallahu anhu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mantan budak Rasulullah langsung bertanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim alaina alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Sifati mereka untuk kami, terangkan keadaan mereka kepada kami agar kami tidak seperti mereka dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innahum min ikhwanikum." Mereka adalah saudara seiman kalian. Wa min bani jildatikum, mereka manusia seperti kalian. Ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka salat malam. Mungkin sudah ngaji sunnah, kitab tauhid hatam. Walakinnahum idza khalau bi maharimillahi intahaquha. Akan tetapi jika mereka bersendirian dengan hal yang diharamkan oleh Allah, maka mereka langgar libas, tidak khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi saya di Masjid Jamilur Rahman, saya sebutkan tentang lebih besar dari dosa. Lebih besar dari dosa. Ada 5 yang lebih besar dari dosa. Yang pertama, qillatul haya minal malaikah wa huwa yudhnib. Hada a'zamu minadz dzamb. Saat berdosa, saat melihat yang haram, saat melakukan kemunafikan, saat riya, dia tidak malu dengan malaikat yang ada di kanan di kirinya. Tidak malu. Ini lebih besar daripada dosa melihat yang haram. Tidak malu kepada malaikat lebih besar daripada melihat yang haram. Termasuk di dalamnya khaufur rih, yahtiku sitra balik asyad min khaufika lillah azza wa jalla. Takut kepada angin, khawatir angin membuka pintu sehingga amalanmu nanti dilihat oleh orang. Lebih takut kepada angin dibandingkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih besar daripada dosa. Wa huwa a'zamu minadz dzamb. Hati-hati para ikhwan. Hati-hati berpura-pura, dan itulah sengsaranya. Berpura-pura menjadi orang saleh itu capek. Berimanlah yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sengsaranya riya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang riya, dia akan sangat menunggu pujian dan hadiah. Jika tidak ada pujian dan hadiah, tidak akan pernah beramal. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang orang munafik, afqalus salawati 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul atam. Salat yang paling berat atas orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Karena masih malam. Dahulu tidak ada listrik. Kalau malam gelap gulita tidak ada yang lihat. Kalau tidak ada yang lihat, tidak ada yang muji, tidak ada yang ngasih hadiah. Akhirnya tidak beramal. Ini sengsaranya nih. Pasti selalu menunggu pujian. Kalau tidak ada pujian tidak beramal. Kalau tidak ada hadiah tidak beramal. Ini sengsaranya riya. Yang kelima, sengsaranya riya membuat orang malas beribadah kepada Allah. Dan ini 3 mata rantai yang tidak pernah terputus. Riya menyebabkan malas, malas menyebabkan terputus ibadah. 3 mata rantai yang tidak akan pernah terputus. Sebagaimana 3 mata rantai yang tidak akan pernah terputus juga, ikhlas menyebabkan istiqamah, istiqamah menyebabkan husnul khatimah.
Saya ulangi, 3 mata rantai yang tidak pernah terputus. Yang pertama, riya menyebabkan malas, malas menyebabkan su'ul khatimah. Afwan, tadi salah. Sebagaimana ikhlas menyebabkan istiqamah, istiqamah menyebabkan husnul khatimah. Apa dalilnya, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah fiha wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Di dalam surah An-Nisa ayat 142 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka jika mereka bangun mendirikan salat, mereka bangun dalam keadaan malas. Yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka riya terhadap manusia. Riya sengsaranya menyebabkan malas. Maka perhatikan baik-baik. Ya, sholat wajibnya naik turun. Penyimpangan sholat wajib itu minimal ada 6. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, dan ini masuk semuanya ke dalam ayat wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ada 6 penyimpangan. Yang pertama, an fi'liha bil kulliyah, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, tidak mengerjakan sholat sama sekali. Yang kedua, orang-orang yang mengerjakan sholat terkadang tidak sholat. Yang ketiga, sholat di luar waktu tanpa sebab syar'i. Yang keempat, sholat di akhir waktu tanpa sebab syar'i. Yang kelima, sholat tidak khusyuk. Yang keenam, sholat tidak tumanina. Yang ketujuh, sholat tidak di masjid padahal dia laki-laki muslim baligh berakal, muqim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan apabila seseorang malas, maka cek pasti dia sedang riya. Berdasarkan ayat ini, An-Nisa ayat 14. Yang sedang malas nih habis subuh ya, ada mushaf, ada handphone. Mana yang diambil? Hah? Kalaupun baca mushaf, maka pasti megang handphone. Yakini baik-baik, seseorang pada saat malas berarti dia sedang niatnya bukan hanya karena Allah. Dan apabila seseorang malas, bisa dipastikan terputus ibadahnya, bisa dipastikan dia su'ul khatimah. Beda dengan orang yang ikhlas. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 30, surat Fussilat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Yang ikhlas pasti istiqamah, yang murni pasti istiqamah. Dan istiqamah menghasilkan apa? Husnul khatimah. Makanya Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kata Imam Ibnu Katsir, hadza hina sakaratul maut. Ini saat sakaratul maut, malaikat datang memberikan kabar gembira kepada orang yang mau meninggal. Jangan khawatir, jangan takut. Jangan khawatir tentang kehidupan setelah kematian. Jangan takut meninggalkan anak istrimu karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kamu ikhlas dan istiqamah. Ini sengsaranya riya. Yang keberapa itu? Yang kelima. Cukup ya. Sengsaranya riya cukup. Ini baru satu bagian dari tema kita. Sudah 45 menit. Baik. Saya akan masuk kepada sengsaranya ujub. An yara li nafsika syai'an la yamlikuhu ghairuk.
seseorang melihat dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itulah ujub. Ujub lebih parah daripada riya. Kalau riya, saya tanya sekarang, riya syirik bukan? Dari mana sisi kesyirikannya? Nah, yang bisa jawab, kasih apa ya? Kasih kopi. Dari mana sisi kesyirikan riya? Nah, dari sisi dia membagi amalnya bukan bagi Allah. Dari sisi dia membagi amalnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pengertian memalingkan salah satu macam dari ibadah kepada selain Allah, disitulah riya. Riya sisi kesyirikannya adalah menyamakan selain Allah, orang yang diriyai, dengan Allah dalam perkara ibadah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau begitu, tadi saya ingin mengatakan riya ujub lebih dahsyat dibandingkan riya. Kenapa? Karena mensyirikkan Allah dengan makhluk Allah. Bukan hanya ingin dipuji oleh Allah, tapi juga dipuji oleh makhluk Allah. Bukan hanya ingin dapat pahala dari Allah, tetapi juga ingin dapat pahala dari makhluk Allah. Di situ riya. Ujub lebih dahsyat buruknya dibandingkan riya. Mengapa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, karena ujub mensyirikkan Allah dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Ujub lebih dahsyat karena mensyirikkan Allah dengan dirinya sendiri. Seakan-akan dia memiliki keutamaan sebagaimana Allah memiliki keutamaan. Seakan-akan dia memiliki keutamaan sebagaimana Allah memiliki keutamaan. Sebelum masuk ke ujub, ada satu yang ketinggalan dan ini penting para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana cara menanggulangi riya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riya penyebabnya ada dua. Apa tadi? Ingin dipuji. Yang kedua, ingin dapat hadiah. Baik, saya akan bacakan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, bagaimana seseorang bisa terlepas dari ingin dipuji dan ingin dapat hadiah. Lihat, perhatian perkataan beliau. Sebentar. Supaya tidak salah, maka saya bacakan. Beliau mengatakan, فَإِذَا اسْتَقَامَ لَكَ ذَبْهُ الطَّمْعِ وَالزُّهْدُ فِي الثَّنَاءِ وَالْمَدْحِ سَهُلَ عَلَيْكَ الْإِخْلَاصِ. Jika engkau bisa menyembelih rasa ingin dipuji oleh manusia, maka mudah bagimu ikhlas. Fa in qulta wa ma alladhi yasulu alayya dhabhu tama' wa zuhdu fi thana wal madh. Jika engkau bertanya bagaimana caranya agar saya tidak perlu pujian manusia, ini kan sering ditanyakan, Ustaz, bagaimana biar bisa tidak riya? Jawabannya adalah harus terlepas dari dua penyebab riya. Ingin dipuji, yang pertama, bagaimana agar lepas ingin dapat pujian dari manusia? Ini jawabannya, beliau mengatakan, qultu amma dhabhu tama' fayashalu 'alaika 'ilmuka yaqinan annahu laysa min syai' yutma'u fihi illa wa biyadillahi wahdah khazainuhu la yamlikuha ghairuhu. Adapun menyembelih rasa ingin dipuji oleh manusia, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
mudah bagimu, kamu harus meyakini bahwasanya menyembelih rasa ingin dapat hadiah dari manusia. Mudah bagimu dengan cara meyakini bahwa semua yang kamu ingini dari tangan manusia, harta, tahta, wanita, maka seluruhnya itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi ya, penyebab riya ada dua: ingin dapat hadiah, ingin dipuji. Kita penggal dulu rasa ini, ingin dipuji, ingin dapat hadiah dari manusia. Caranya, yakini baik-baik, apa saja yang kita ingin dapatkan dari manusia tidak akan pernah dapat kecuali dengan izin siapa? Allah. Maka mintalah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika minta, mintalah kepada Allah. Jika minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah cara ikhlas dan cara menghilangkan riya yang pertama, yaitu menghilangkan penyebab yang pertama, ingin dapat hadiah dari manusia, entah itu harta, tahta, wanita. Ya. Yang kedua, apa penyebab yang kedua? Ingin dapat pujian. Lihat jawabannya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, wa amma az-zuhdu fi ats-tsana'i wal madh fayashhulu 'alaika 'ilmuka annahu laysa ahadun yanfa'u madhu wa yazid wa yadhurru dhammu wa yashin illa Allah wahdahu. Jika ingin menghilangkan rasa ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihargai, maka yakini baik-baik, tidak ada pujian yang bermanfaat, sangat bermanfaat semata kecuali pujian Allah. Seorang A'rabi, orang Badui, datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, inna madhi zain wa inna dhammi syair. Sesungguhnya wahai Rasulullah, kalau saya buat syair, bait-bait syair di dalamnya memuji, maka orang tersebut akan benar-benar terpuji. Kalau saya membuat syair dan di dalamnya terdapat pencelaan, maka orang tersebut benar-benar tercela. Apa kata Rasulullah SAW? Dzaka huwallah. Yang seperti itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah memuji, maka Allah berkata kepada para malaikat, di antaranya Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, cintai si fulan. Wa yuhibbu Jibril. Jibril alaihissalam pun mencintai si fulan. Tsumma yunadi fi ahli sama. Kemudian Jibril menyeru di tengah penduduk langit, yaitu para malaikat, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka wahai para malaikat sekalian, cintailah si fulan. Fa yuhibbuhu ahlus sama. Maka seluruh penduduk langit dari para malaikat mencintainya, benar-benar terpuji kalau memuji. Thumma yudha'u lahul qabul fil ardh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala letakkan dia diterima, dicintai, dipuji oleh orang lain di atas muka bumi. Itu kalau Allah memuji. Kalau pujian manusia relatif, Pak. Ada orang muji kita, pada saat yang bersamaan dia mencela kita. Ingin contohnya? Sahabat Nabi bernama Abdullah bin Salam, pemimpin kaum Yahudi, masuk Islam. Kemudian beliau berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innal yahud qaumun buh. Wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi itu orangnya pendusta, tukang ngibul. Coba saja. Dipanggil oleh Rasulullah orang-orang Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka tentang Abdullah bin Salam, dan orang-orang Yahudi belum tahu kalau Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Ma tadhunnuna fikum Abdullah ibn Salam. Apa menurut kalian Abdullah bin Salam? Kata orang Yahudi, khairuna wa ibnu khairina. Abdullah bin Salam orang paling terbaik di antara kita. Orang tuanya orang paling terbaik di antara kita. Dipuji. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in aslam?
ara'aitum in aslam, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya dia masuk Islam? Kemudian Yahudi mengatakan, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Datang Abdullah bin Salam mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an. Saat itu juga Yahudi tadi yang memuji tadi mengatakan apa? Syarruna wa ibnu syarrina. Ini orang terburuk, orang tuanya paling buruk. Belum berapa menit, begitulah pujian manusia. Pujian manusia Pak relatif. Anda dipuji, saat yang bersamaan Anda akan mendapatkan celaan. Adapun pujian Allah, maka Allah memuji absolut, mutlak, pasti terpuji. Begitulah cara agar orang ikhlas menjauhkan riya. Lihat, pahami baik-baik penyebab riya. Yang pertama Pak, ingin dapat hadiah. Yang kedua, ingin dapat pujian. Ingin dapat hadiah, cara menghilangkannya bagaimana? Ketahui baik-baik, hadiah dari manusia tidak akan sampai kepada kita kecuali dengan izin siapa? Allah. Yang kedua, ingin dapat pujian. Pujian yang paling terbaik adalah pujian siapa? Pujian yang Allah. Maka carilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup kiranya, karena ujung tidak cukup. Ya, sudah jam 21 kurang 5. Mungkin jika ada pertanyaan, saya akan alihkan kepada para ustaz yang hadir di majelis ini. Saya tidak layak untuk menjawab karena ada para guru-guru saya di Sukoharjo ini, Al-Ustaz Aris, Al-Ustaz Khalid Syamudi, dan ustaz-ustaz yang lain yang mereka senantiasa adalah para pendakwah dan mempunyai pahala yang besar di dalam dakwah ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan di dalam ilmu beliau, kemudian keluarga beliau, kemudian umur beliau. Dan saya berterima kasih jazakumullahu khairan kepada para pengurus dan juga yang berwenang di daerah ini, baik tingkat kabupatennya, tingkat kecamatannya, kemudian desanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga mendapatkan pahala yang besar karena sudah menyediakan tempat untuk seseorang, untuk kaum muslimin bisa menimba ilmu agama Islam dengan baik dan benar. Semoga kajian ini adalah amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita kembali berkumpul dalam kajian-kajian lain di dunia. Dan kalau tidak bertemu lagi di dunia, saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Saya kembalikan acara kepada pembawa acara. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah pertanyaan yang kajian yang disampaikan beliau, dan semoga kita berjalan yang kita semuanya. Dan sebelum kita akhirnya beberapa informasi yang disampaikan bahwa di Masjid Madinah ini ada kajian rutin yang setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat pada maghrib. Silakan bisa menghadirinya. Dan juga ada kajian spesial juga kelas tahsin, baca Al-Quran dan tahfidz untuk umum bapak-bapak dan ibu. Nanti bisa mendaftar, nanti ada kesepakatan waktunya. Nanti ada Ustaz